Halo saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam acara Kalam Online. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mengawali Kalam di hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kami memberikan diri kami untuk kami dikuatkan, dan kami juga memberikan diri kami untuk kami bisa semakin memahami dan bahkan menaati kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk kami berproses, mencari, memahami, dan menaati kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama pada saat ini akan membantu kami di dalam kami mencari kehendak Allah dan menaatinya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama-sama menyerahkan diri kami. Amin. Nah, saudara yang terkasih, tema yang akan kita gumulkan bersama di hari ini adalah memahami yang dipikirkan Allah. Diambil dari Yeremia pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-21. Nah, berbicara tentang memahami yang dipikirkan Allah, dan bahkan sebisa mungkin kita pun tidak hanya memahami namun juga ingin menaati. Apa yang terpikirkan? Jika kita sebagai umat percaya, kita sebagai orang Kristen memahami yang dipikirkan Allah, apa sih yang terbayang? Apa dampaknya jika kita menaati juga apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita? Apa? Mari coba kita pikirkan dampak-dampaknya. Ada yang mungkin berkata, jika kita memahami yang dipikirkan Allah dan bahkan kita menaatinya, maka kehidupan kita akan damai sejahtera. Woi, iya itu bagus, sangat bagus. Jika kita memahami dan menaati yang dipikirkan Allah, maka kita akan mengalami sukacita. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Atau jika kita pun juga memahami dan menaati kehendak Allah, maka sekalipun kita menderita namun kita pasti bahagia. Karena kita juga sering mendengar, bukan? Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan lagi rancangan kecelakaan. Atau jika kita memahami yang dipikirkan Allah dan kita menaati kehendak Allah, maka kita tidak akan jatuh. Nah, itu semua adalah janji-janji yang indah, bukan? Janji-janji yang membuat kita terpacu untuk memahami yang dipikirkan oleh Allah, dan bahkan kita pun terpacu untuk menaati yang dipikirkan Allah. Namun bagaimana bila yang terjadi ketika kita memahami dan menaati yang dipikirkan Allah, justru itu berdampaknya pada hidup kita menjadi penuh tantangan, penuh pergumulan. Bagaimana bila itu yang terjadi? Karena aku memahami yang dipikirkan Allah, aku menaati, aku tunduk dan taat pada Allah, hidupku justru penuh dengan tantangan. Atau ketika kita memahami dan menaati yang dipikirkan Allah, kita justru ada dalam pergumulan batin terus-menerus. Kita mengalami sebuah penderitaan atau berbagai macam penderitaan tanpa kita tahu hasil akhirnya. Bagaimana bila itu yang terjadi? Atau bagian ini nih yang sangat tidak kita sukai sebagai orang yang hidup dalam budaya timur. Jika kita memahami dan menaati yang dipikirkan Allah, justru kita mendapatkan banyak cacian, celaan, fitnah, tuduhan. Bagaimana bila yang terjadi seperti itu? Menjadi pertanyaan teologis bagi kita, masihkah kita mau memahami kehendak Allah dan bahkan menaati yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita jika hal-hal tersebut yang terjadi, hal-hal yang sangat-sangat membuat kita tidak nyaman? Masihkah kita mau memahami kehendak Allah? Mari kita lihat firman Tuhan bersama, sehingga kita semakin mengerti. Karena mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin ketika aku memahami kehendak Allah, menaati kehendak Allah, justru mengalami hal-hal yang sangat menyesakan? Bukankah harusnya sukacita, damai sejahtera, dan tidak akan jatuh? Maka dari itu mari kita lihat firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Kita mau melihat terlebih dahulu siapa sih sosok Yeremia secara singkat. Yeremia, Bapak Ibu,
itu adalah salah satu nabi besar dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Dia lahir dan dipanggil Allah dalam situasi ancaman bangsa Babel. Jadi ketika Yeremia lahir dan ketika Yeremia dipanggil Allah secara khusus, itu ada dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Di awal, pada saat Yeremia dipanggil oleh Allah, Allah berjanji melengkapi Yeremia. Nah, kita bisa baca bersama. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, janji Allah bagi Yeremia. Allah berjanji menaruh perkataan-perkataannya di dalam mulutnya Yeremia. Allah pun mengajak Yeremia untuk jangan takut sebab Allah menyertai. Artinya ketika Allah menyertai, itu seolah-olah dalam bayangan kita sebagai manusia, oh kita akan berjaya. Musuh-musuh kita tidak akan dibiarkan mempermalukan kita. Kita tidak akan difitnah ketika kita menyuarakan kebenaran Allah. Tetapi apa yang terjadi? Kita bisa lihat bersama di pasal yang menjadi bacaan kita hari ini, pasal 15 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Nah, ini tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendal gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Bapak Ibu, itu adalah ungkapan hati seorang Yeremia. Yeremia begitu mengalami tekanan yang begitu besar karena dia memahami dan menaati kehendak Allah. Dia ada dalam situasi yang penuh dengan kesendirian. Dia ada dalam situasi yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan luka. Dan bahkan Yeremia pun difitnah oleh bangsanya sendiri. Yeremia ini dikenal sebagai nabi yang meratap. Nabi Allah yang sepanjang hidupnya penuh dengan perjuangan, tekanan, pergulatan batin, dan berbagai penderitaan lain yang itu sangat-sangat ingin kita hindari. Sehingga Yeremia berkata dan memohon, "Ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau." Jadi kita lihat ya, Yeremia justru mendapatkan banyak sekali celaan justru karena dia menaati kehendak Allah. Bukan sukacita, bukan damai sejahtera. Ini seorang yang menyuarakan kebenaran Allah. Ketika Yeremia mengungkapkan ungkapan yang begitu menyesakkan, bagaimana respon Allah di dalam menanggapi penderitaan dan keluh kesah Yeremia? Kita bisa lihat bersama di ayatnya yang ke-20. "Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau." Bayangkan, itu responnya Allah. Bukan diangkat penderitaannya, bukan diselesaikan pergumulannya, bukannya dihibur. Justru Allah berkata, Yeremia akan dijadikan sebagai tembok yang berkubu dan akan diperangi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Yeremia. Artinya apa? Beban Yeremia tidak menjadi ringan. Allah tidak menjanjikan beban Yeremia menjadi ringan. Justru yang terjadi makin berat. Tetapi di sini kita lihat bahwa berkat Allah itu diwujud nyatakan dengan peneguhan ulang. Kita bisa melihat bersama kalimat yang disampaikan Allah bagi Yeremia. "Tetapi tidak akan mengalahkan engkau sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Itulah berkat dari Allah di tengah penderitaannya Yeremia. Penderitaan tidak hilang, justru mungkin makin berat, tetapi ada sebuah peneguhan ulang. Dan di sini kita bisa melihat apakah setelah
peneguhan ulang, Allah memberkati Yeremia itu, masalahnya langsung selesai? Ternyata tidak. Di tengah pergumulannya Yeremia, dia justru semakin ditolak dan bahkan difitnah oleh bangsanya sendiri. Yeremia menyampaikan kebenaran untuk bangsanya sendiri dan dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh lagi kehidupan Yeremia, tantangan pelayanan Yeremia, Yeremia justru harus berkonflik dengan nabi yang lain. Karena nabi tersebut memberitakan sesuatu hal yang terlihat indah, nampak indah, tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah dan juga kebenaran Allah. Itu artinya melalui kisah Yeremia, kita diajak untuk melihat sisi lain dari memahami dan menaati kehendak Allah. Dan itulah panggilan kita sebagai umat Kristen di masa kini. Ketika kita menjadi Kristen, sepanjang hidup kita adalah proses untuk mencari, sepanjang hidup kita adalah proses untuk memahami dan menaati kehendak Allah secara terus-menerus. Dan menaati kehendak Allah itu tidak selalu nampak baik. Dapat juga terlihat buruk di mata manusia, namun yang terpenting kita berusaha menaati. Sehingga saya merefleksikan bahwa menjadi Kristen yang baik itu mudah, namun menjadi Kristen yang berani menyatakan kebenaran itu yang susah. Mengapa menjadi Kristen yang baik itu mudah? Kita tinggal rajin beribadah, kita tinggal rajin berdoa, kita rajin pelayanan, kita memberikan persembahan, itu sudah menjadi Kristen yang baik. Kita bahkan kemudian membahagiakan orang, kita membuat orang menjadi suka kepada kita, itu menjadi Kristen yang baik. Kita tidak dicela orang, namun menjadi Kristen yang berani memperjuangkan kebenaran itu yang susah. Kenapa susah? Ketika kita melihat ada sesuatu yang itu tidak benar, beranikah kita menegur dan beranikah kita menyuarakan kebenaran sekalipun berbeda dari yang lain? Atau kita hanya ikut-ikut saja dan mencari aman? Ketika melihat ada orang yang bahasanya terzolimi, beranikah kita memperjuangkan dia? Ketika kita melihat ada orang yang sebenarnya dia tidak bersalah tapi kemudian dituduh, beranikah kita berjuang untuk orang tersebut? Ketika kita tidak berani memperjuangkan, misalnya, disitulah kita berusaha menjadi Kristen yang baik, tetapi justru itu tidak memperjuangkan kebenaran. Artinya dari sini saya ingin berbagi refleksi bagi saudara-saudari sekalian. Memahami pikiran Allah itu membutuhkan sebuah proses permenungan dan bahkan pergulatan iman terus-menerus. Tidak jarang hasilnya mengejutkan dan bahkan menggelisahkan karena tidak sesuai dengan dugaan dan juga keinginan manusia. Namun tidak berhenti sampai pada memahami saja. Setelah itu dibutuhkan keberanian, komitmen, dan konsistensi dalam menaati kehendak Allah dengan segala resikonya. Itulah bagaimana kita sebagai umat Kristen di masa kini diajak untuk memahami dan menaati kehendak Allah dengan segala resiko yang harus dihadapi. Mungkin hasilnya tidak nampak baik, namun jika memang itu yang menjadi kehendak Allah, sekalipun itu buruk di mata manusia, kita harus berani memperjuangkannya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ajar kami Tuhan untuk kami meneladani keberanian perjuangan Yeremia di dalam menyatakan kebenaran Allah. Sekalipun Yeremia harus berjuang habis-habisan, mati-matian, bahkan sampai dengan mengambil resiko dia dimusuhi oleh bangsanya sendiri, Yeremia tetap mampu untuk berjuang memegang janji Allah. Sebagai seorang manusia, Yeremia pun mengalami kesedihan, pergolakan batin, rasa marah. Namun Yeremia tetap berusaha untuk taat. Ajar kami untuk di masa kini menjadi orang Kristen yang berani. Tidak hanya menjadi orang Kristen yang baik, menyenangkan hati orang, namun juga menyenangkan hatimu melalui berani menyatakan kebenaran. Dan itulah yang sungguh-sungguh ingin kami perjuangkan. Berikanlah kami Roh Kudus untuk kami mampu menyatakan kebenaran, memahami menaati kehendak Allah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara yang terkasih, dan kita siap untuk menaati kehendak Allah dengan segala resikonya. God bless.